semua dalam keadaan baik ya? Karena hari ini hari Paskah ya? Iya, betul sekali, hari ini hari Paskah. Tapi kok berbeda? Apanya yang berbeda? Misalnya kalau hari Paskah itu saya ke gereja, terus tinggal di gereja. Habis itu pawai obor, habis itu cari telur. Kok sekarang tidak? Oh, itu karena ada anjuran pemerintah. Kita harus beribadah dari rumah masing-masing. Karena untuk menghindari suatu penyebaran virus, yaitu virus COVID-19. Oh, begitu. Nah, terus Kak, itu yang kalau hari Paskah itu terus cari di telur, apa di rumahnya itu Paskah sama telur? Nah, hari Paskah itu hari kebangkitan Tuhan Yesus. Kita sudah ditebus dari dosa, sehingga kita harus hidup baru. Telur itu suatu lambang atau simbol tentang kehidupan yang baru. Terus bagaimana nih Tuhan Yesus, Kak? Sudah bangkit nih? Kamu pasti penasaran ya? Iya, waktu hari Jumat, Tuhan Yesus sudah diceritakan bahwa Tuhan Yesus itu sudah mati di atas kayu salib. Kita sudah mendengar juga cerita bahwa Tuhan Yesus sudah dikuburkan. Nah, itu karena kasihnya Tuhan sehingga Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Kalau kamu penasaran, maka sebelum itu kita harus menyanyi dulu. Kamu tahu tidak lagunya Tuhan Yesus tentang kasihnya yang begitu besar sehingga Dia menyelamatkan kita? Iya, tahu kan? Nah, kalau begitu, mari adik Helen dan adik-adik di rumah kita angkat pujian betapa baiknya Engkau. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus, Hosana, Hosana, Hosana. Adik-adik, kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Untuk itu, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami tahu dan kami percaya bahwa Alkitab itu benar. Kami siap mendengarkan cerita tentang Alkitab. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kakak bercerita, kakak mau bertanya dulu. Mungkin ada di antara adik-adik yang mempunyai keluarga, tetapi terpisah. Contoh, ada anggota keluarganya, ayah atau ibu, yang pergi keluar untuk mencari pekerjaan dan adik-adik tinggal bersama nenek. Nah, bagaimana perasaan adik-adik kalau orang tuanya kembali menemui adik-adik? Wah, pasti semuanya senang. Pasti dalam hati senang sekali menyambut mereka. Sama seperti cerita kita tentang seorang ibu bernama Ibu Maria Magdalena. Nah, pada hari Minggu, ketika pagi-pagi, ketika matahari belum terbit, Ibu Maria Magdalena ini bersama dua orang perempuan pergi ke kubur Yesus. Ketika mereka tiba di sana, terkejutlah mereka karena kubur Tuhan Yesus itu telah terbuka. Ketika melihat Ibu Maria ini dan bersama dua orang perempuan ini lari kembali ke rumah menemui murid-murid Tuhan Yesus. Ketika mereka tiba di rumah, Ibu Maria ini menceritakan semua apa yang terjadi, apa yang ia lihat. Wah, Tuhan Yesus sudah tidak ada. Ada orang yang mengambilnya. Wah, murid-murid Tuhan Yesus ketika itu langsung terheran-heran dan kaget. Mereka pun semua berlari menuju kubur Tuhan Yesus. Ketika mereka sampai di sana,
ternyata betul yang dikatakan Ibu Maria. Kubur Tuhan Yesus itu telah terbuka. Salah satu di antara murid-murid Tuhan Yesus yang bernama Petrus masuk ke dalam kubur Yesus dan melihat bahwa ternyata kubur Tuhan Yesus itu betul telah kosong. Mayat Tuhan Yesus itu tidak ada. Murid-murid yang lain pun masuk ke dalam dan melihat. Nah, ketika itu adik-adik, murid-murid Tuhan Yesus terheran. Mereka tidak mengerti tentang isi Alkitab yang mengatakan bahwa ia harus bangkit di antara orang mati. Ketika itu, murid-murid yang lain pulang ke rumah, tetapi Ibu Maria ini tetap tinggal di kubur Yesus, menangis. Ia menangis karena ia tidak tahu di mana Tuhannya berada. Ketika itu, ia melihat ke dalam kubur dan tiba-tiba ada dua orang berdiri memakai pakaian putih terang. Kedua orang ini adalah malaikat. Malaikat ini bertanya kepada Ibu Maria, "Ibu, mengapakah engkau menangis?" Dengan terseduh-seduh Ibu Maria ini menjawab, "Tuhanku telah hilang. Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana dia." Nah, ketika Ibu Maria telah mengatakan apa yang ia lihat, tiba-tiba Ibu Maria ini menengok ke belakang. Ternyata masih ada satu orang yang memakai pakaian putih terang juga. Ternyata itu adalah Yesus. Nah, ketika itu Yesus berkata kepada Ibu Maria ini, "Ibu, mengapakah engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Ibu Maria ini tidak tahu. Ternyata yang ada di depannya ini adalah Yesus. Justru Ibu Maria mengira bahwa ia adalah penunggu tempat itu. Dengan tergesa-gesa, Ibu Maria menjawab, "Tuan, jika Tuan tahu di mana Tuhanku, katakanlah, biarkanlah aku yang mengambilnya." Tetapi dengan lembut Tuhan Yesus memanggil namanya, "Maria." Ketika itu Ibu Maria langsung tersadar bahwa yang di depannya ini adalah Yesus. Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati. Dengan sangat gembira Ibu Maria menjawab, "Rabuni." Dalam bahasa Ibrani artinya. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus berkata kepada Ibu Maria untuk kembali ke rumah dan mengatakan bahwa Yesus telah bangkit. Bahwa aku akan kembali kepada Bapakku, kepada Bapakmu, kepada Allahku, dan kepada Allahmu. Seketika itu pun Ibu Maria dengan penuh sukacita pulang ke rumahnya menceritakan apa yang ia lihat kepada murid-murid Tuhan Yesus yang lain. Ia mengatakan bahwa aku telah melihat Tuhan. Nah, adik-adik, Ibu Maria ini sangat gembira, sangat bersukacita menyambut Tuhan Yesus yang telah bangkit. Bagaimana dengan kita semua? Apakah kita juga bersukacita? Kakak yakin semua pasti bersukacita. Nah, adik-adik, Tuhan sangat senang dengan anak-anak yang gemar menceritakan kebangkitan Tuhan Yesus. Percayalah bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Amin. Nah, adik-adik, pasti ada yang tahu di mana bacaan kita pada hari ini. Kalau begitu, ayo kita buka Yohanes 20 ayat 17 sampai ayat 18. Kita baca bersama. Kebangkitan Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan." Dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Amin firman Tuhan. Ayo adik-adik, sekarang kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yesus disalib di bukit Golgota untuk menebus dosa manusia. Dia mati bagiku dan bagimu, bagi kita semua. Ku bersuka cita, maut dikalahkan. Ku bersuka cita, sebab Yesusku menang. Ku bersuka cita, sebab Yesusku hidup. Ku bersuka cita, Yesus bangkit. Yesus disalib di bukit Golgota untuk menebus dosa manusia. Dia mati bagiku dan bagimu, bagi kita semua. Ku bersuka cita, maut dikalahkan. Ku bersuka cita, sebab Yesusku menang. Ku bersuka cita, sebab Yesusku hidup. Ku bersuka cita, Yesus bangkit. Ku bersuka cita, maut dikalahkan. Ku bersuka cita, sebab Yesusku menang. Ku bersuka cita, sebab Yesusku hidup. Ku bersuka cita, Yesus bangkit. Selamat Paskah adik-adik. Demikian ibadah Paskah kita kali ini. Semoga firman yang telah kita dengarkan itu membawa sukacita bagi kita. Tuhan Yesus sudah bangkit. Mari kita bersukacita. Tetap jaga kesehatan, tetap di dalam rumah. Sampai jumpa.